Shalom, berjumpa kembali dengan channel Belajar Dunia Roh ya. Saat ini kita belajar lagi tentang 1 jam. Itu kata Tuhan, kata Yesus ya. Kata Tuhan Yesus itu kita harus berdoa, kita harus berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh itu memang penurut, tapi daging itu lemah. Tuhan minta ya, kita itu berjaga, kita itu berdoa. 1 jam, kata Yesus 1 jam. Mengapa 1 jam? Tuhan bilang 1 jam. Dan Tuhan bilang kejarlah perkara-perkara yang rohani. Kalau kita mengejar perkara-perkara yang rohani, kita akan tahu setiap kata, setiap tulisan-tulisan yang di Alkitab itu. Kita akan bisa membongkar kenapa Tuhan bilang begini. Kenapa ada ayat yang begini. Kalau kita sambungkan dengan perkara yang roh. Ya, karena Tuhan bilang, kejarlah perkara-perkara yang rohani. Ya. Seperti Tuhan bilang, yang di Alkitab, terutama yang di kitab Taurat, tidak boleh, ibaratnya yang melayat ya, itu. Kenapa? Karena banyak sekali aturan-aturan di situ. Kenapa? Nah, itu akan nyambung kalau kita mengejar perkara-perkara yang rohani. Ya, seperti itu. Oh, ternyata itu waktu orang itu meninggal itu ternyata terjadi pelepasan-pelepasan. Nah, kalau itu terungkap dan tersingkap. Karena apa? Kita mengejar perkara-perkara yang rohani, akhirnya yang ini tersingkap. Oh, ternyata ini. Makanya Tuhan itu kalau berbicara tidak langsung dijabarkan secara rohnya. Itu tugas kita. Ya. Tugas kita untuk mengejar perkara-perkara yang rohani, otomatis kita akan melihat kenapa Tuhan itu ngomong ini gitu loh. Nah, kalau kita mengajar perkara-perkara yang rohani, akan ketemu, oh maksudnya Tuhan itu kalau melayat itu ada begini, oh ternyata pada saat orang meninggal itu terjadi pelepasan yang sangat membahayakan, resiko untuk yang melayat. Dan tentunya Tuhan tidak menerangkan secara detail, secara roh. Itu loh. Makanya setiap apa yang tertulis di Alkitab, setiap ajaran yang Yesus ajarkan, kita harus teliti. Harus kita kerjakan sampai sedetil mungkin. Dengan kita mengerjakan teliti sedetil mungkin, kita akan bisa mengerti. Terbongkar itu apa yang tersurat dan tersirat di dalam Alkitab itu. Ya, dan makanya banyak ya dari pemuritan ini saya selalu menanyakan kabarnya, gimana kabarnya gitu. Ya Bu, baik Bu kabarnya, yang nggak baik saya sering nggak punya uang gitu. Kabarnya baik tapi dompetnya yang nggak baik gitu ya. Itu biasa ya, seperti itu. Itu selalu saya setiap kadang itu kalau saya itu sedang luang, saya sering japri murid-murid, bagaimana keadaanmu ya. Ada beberapa yang saya tanyakan dan baik Bu, tapi kenapa Bu, saya sering nggak punya uang gitu. Saya senang kalau ada murid-murid yang berterus terang apa adanya. Jadi saya sebagai gurunya akan menerangkan gitu loh. Makanya kemarin ada yang bertanya, kenapa Bu, aku sering gak punya uang. Sudah, kamu nurut aja. Menyembah, worship 1 jam. Gitu kan. Terus akhirnya dia paginya menyembah, worship 1 jam. Saya mengatakannya sesuai apa yang Tuhan Yesus minta kepada para murid-muridnya.
terutama kepada Petrus ya. Petrus itu adalah murid Yesus yang paling banyak berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Yesus ya. Petrus itu. Makanya Petrus itu disuruh sama Tuhan berjaga, berdoa ya 1 jam saja ya. Nah, itu akhirnya saya bilang, udahlah kamu menyembah 1 jam. Ya, akhirnya dia menyembah 1 jam pagi itu. Akhirnya siangnya dapat berkat gitu kan. Nah, kenapa anak-anak Tuhan itu banyak kekurangan? Nah, itu karena disuruh nyembah 1 jam aja sulitnya minta ampun. Gitu loh. Jadi harus diterangkan dulu. Sampai ngeh baru mau. Kalau udah diterangkan sampai ngeh, baru langsung berlomba. Ya, itulah makanya pentingnya orang Kristen, anak-anak Tuhan itu diajar sampai ngeh, sampai ngerti. Supaya hidupnya berkemenangan. Nah, ini tugas dari pembimbing rohani. Ini tugas dari rohaniawan yang punya murid-murid, ya, yang punya anak-anak sel, anak-anak rohani yang banyak. Kamu harus mengajarkan sedetil mungkin sehingga yang kamu ajar, yang kamu gembalakan, yang kamu bimbing itu mengerti. Kalau mengerti dia akan mudah melakukannya. Kalau melakukan tanpa pengertian ya, maksudnya opo gitu, suruh jalan-jalan kemana. Suruh mengerjakan maksudnya apa. Nah itu manusia, terutama manusia akhir zaman itu nggak mau mengerjakan. Kalau tidak mengerti ya itu wajar. Makanya pentingnya perannya di sini seorang pembimbing rohani untuk memberi pengertian, ngejar yang perkara-perkara yang rohani. Makanya pembimbing rohani, pendeta, pelayan Tuhan, itu harus mengejar perkara-perkara yang rohani. Supaya tersingkap semua apa yang ada di Alkitab. Supaya tersingkap apa yang tersurat di situ. Ya, supaya ini bisa disampaikan kepada umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Karena mereka itu kalau melakukan tidak mengerti, ya maklum, tidak dikerjakan. Ya toh. Makanya, mengapa Tuhan minta kepada Petrus berjaga, berdoa 1 jam. Maksudnya begini ya, saya terangkan. Dalam 1 jam itu kalau kamu menyembah Tuhan, dan malaikat-malaikat Tuhan itu bekerja saat kita menyembah, saat kita berdoa. Jadi setiap hari harus berdoa 1 jam. Dengan kamu berdoa, worship selama 1 jam, itu memberikan ruang dan gerak untuk malaikat Tuhan itu mengecek apa kebutuhanmu, apa yang habis dalam hidupmu. Mungkin uang, mungkin sembako, mungkin butuh perlindungan untuk anak-anakmu, suamimu. Dalam 1 jam itu, malaikat bekerja, mengecek, setelah itu melaporkan kepada Tuhan. Ya, setelah lapor kepada Tuhan, Tuhan akan mengirimkan ya apa yang dibutuhkan oleh orang yang menyembah tersebut. Ya, hanya setelah dicek, dilaporkan kepada Tuhan, akhirnya malaikat-malaikat Tuhan itu mempersiapkan, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak Tuhan tersebut yang berdoa dalam 1 jam. Karena dalam 1 jam itu adalah ruang gerak malaikat untuk melayani kamu. Sehingga kamu tidak akan kekurangan. Sehingga tersedia bahan-bahan makanan di dalam rumahmu. Kalau kamu taat firman, kamu mentaati apa yang Yesus katakan, hidupmu tidak akan kekurangan. Hidupmu tidak sampai kamu tidak bisa makan, itu tidak. Karena malaikat-malaikat Tuhan itu dikomando Tuhan, disuruh Tuhan untuk melayani umat-umat ketebusannya. Siapa itu? Kita semua. Makanya dalam 1 jam itu kita memberi ruang gerak malaikat untuk mengecek, untuk melaporkan kepada Tuhan, dan mempersiapkan, dan menyediakan, dan mengirim berkat apa yang kita butuhkan. Baik itu keuangan, baik itu bentuk perlindungan, dan apa yang kamu butuhkan dalam kehidupanmu. Itu malaikat akan melayani kamu dalam 1 jam. Ya, jadi pentingnya anak-anak Tuhan itu worship, menyembah 1 jam.
Jangan ditawar ya, jangan ditawar ya. Sering anak Tuhan itu menawar. Kalau suruh membaca Alkitab 10 pasal, Bu, bisa enggak 5 pagi 5 sore? Boleh. Bu, bisa enggak membaca 10 30 pasal dibagi 3? Ya biasa mencicil ya, biasa kredit. Mungkin kebiasaan itu terbawa sehingga kalau disuruh baca Alkitab suka kredit. Bu, kalau pagi 5, 10 5, kalau diminta komitmen 30 pasal sehari. Bu, minta 10 pagi ya Bu, baca 10, siang 10, malam 10, ya enggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang ini 1 jam saja, saya mengarahkan tidak bisa dibagi. Karena kalau semakin kamu membagi 2, jadi setengah jam, itu akan semakin sempit ruang geraknya malaikat untuk melayani kamu. Belum lagi dalam setengah jam itu, kamu mungkin dalam setengah jam itu 15 menit kamu masih 15 menit pertama kamu masih mikir, itu aku tadi belum persiapkan anakku, aku belum baca WA, aku belum jemur pakaian, aku belum mencuci baju, aku belum ketemu temanku. Lah itu biasanya orang itu kalau kalau menyembah, kalau worship, kalau berdoa, itu pikirannya kemana-mana gitu loh. Jadi butuh konsentrasi penuh. Jadi kalau awal-awal doa itu pikirannya masih kemana-mana. Lah kalau kamu 1 jam itu dibagi 30 menit. Lah umpamanya kamu 15 menit pertama, kamu pikirannya kemana-mana, kamu baru fokus menyembah, berdoa di 15 menit terakhir. Berarti malaikat hanya diberi ruang 15 menit. Nah itu gimana? Coba, walaupun malaikat itu gerakannya cepat, kalau kamu semakin memberikan ruang gerak, semakin jamnya itu semakin ruang geraknya waktunya itu diperbanyak ya, itu akan mempermudah malaikat Tuhan melayani kamu. Ya semuanya itu untuk menguntungkan kamu, untuk melayani kamu. Itu loh, makanya Tuhan itu bilang 1 jam, 1 jam saja. Ya, kamu berjaga berdoa. Itu maksudnya Tuhan itu dibalik 1 jam saja perkataan Tuhan, percakapan Tuhan, permintaan Tuhan kepada muridnya yang sering diajak komunikasi, sering ngobrol sama Tuhan, itu adalah Rasul Petrus. Itu 1 jam. Tuhan minta 1 jam kepada Rasul Petrus. Tuhan juga minta, karena itu ditulis di Alkitab, maka Tuhan juga minta kepada kamu, anak-anak Tuhan, 1 jam. Kalau kalau kita mengejar perkara-perkara yang rohani, kita akan ngerti. Kenapa Tuhan bilang 1 jam? Karena di balik 1 jam ini memberi ruang gerak, memberi waktu untuk malaikat bekerja, mengecek, melaporkan kepada Tuhan, dan mempersiapkan, menyediakan, dan memunculkan di alam jasmani, sehingga terjadi penyediaan supranatural. Nggak tahu itu duit dari mana, nggak tahu. Yang penting kamu berdoa 1 jam. Entah itu kamu dalam bekerja, entah itu dari mana, itu nggak ngerti. Itu penyediaan supranatural, nggak usah kepakai logikamu. Jatahmu hanya berdoa, menyembah 1 jam. Selebihnya itu urusan Tuhan. Itu, ya. Contoh ya, contoh waktu saya itu mendoakan. Saya sering ya memuridkan, dan saya tuh sukanya itu kalau memuridkan itu, yang saya muridkan itu mesti harus terbuka 5 panca indera rohnya, minimal mata. Jadi kalau saya itu berdoa, murid itu yang sudah saya muridkan itu tak suruh lihat prosesnya dalam saya mendoakan. Jadi saya doa, terus muridnya melihat gerakan waktu saya berdoa, ya. Jadi waktu itu saya berdoa, dan waktu itu ada seseorang, ya, seseorang yang lehernya itu dilingkari oleh ular, ya. Jadi ular. Jadi waktu itu saya berdoa, dan aku minta murid ini itu masih sekolah itu ya, karena yang dimuridkan itu orang tuanya, dan ini anak ini ngikut gitu loh waktu saya mengajar membuka 5 panca indera rohnya. Nah ini anak ini juga ikut gitu. Terus akhirnya lihat ya tante ya, lihat tante ini doa, kamu lihat di alam rohnya itu, kamu lihat malaikatnya gitu kan. Terus akhirnya aku berdoa, aku minta, aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus, minta malaikat Tuhan untuk mengangkat ini ular yang ada di lehernya orang itu, diangkat buat naik ke tahta Allah gitu kan. Terus aku bilang gitu, amin. Langsung
murid itu, anak tersebut bilang, "Tante Vita, yang doa terlalu cepat, itu ularnya itu baru diangkat." Tante Vita langsung bilang, "Amin." Ya nggak jadi, diangkat itu ularnya masih di situ, gitu kan. Terus, "Oke, ya diulangi lagi, ya." Terus akhirnya aku yang doa, aku panjangin lagi. "Malaikat Tuhan, aku pelan-pelan, ini minta tolong, ularnya ini dibawa naik. Yuk dilepaskan, dilepaskan, dilepaskan. Bawa naik ke tahta Allah biar Tuhan Yesus yang menentukan. Setelah itu terserah Tuhan mau dibuang kemana itu ularnya. Tapi nggak stay di surga gitu ya." Nah setelah itu udah gitu, akhirnya amin. Udah belum? Udah. Jadi waktu kita berdoa itu malaikat Tuhan bekerja. Jadi kalau kita itu dalam berdoa itu sangat sedikit waktunya, itu nggak ada kesempatan untuk malaikat bekerja. Akhirnya ya nggak ada hasilnya, gitu. Ya, jadi makanya pentingnya kita worship ya berjam-jam itu penting supaya memberikan ruang gerak malaikat Tuhan melayani kita. Dan Tuhan hanya minta 1 jam, ya minimal 1 jam. Syukur bisa 3 jam, 4 jam, ya. Semakin banyak malaikat Tuhan itu diberi ruang gerak, semakin akan tersedia penyediaan supranatural di dalam kehidupan kita. Banyak ya anak-anak Tuhan itu yang sulit sekali untuk worship 1 jam. Aduh, sudah aku minta gitu, sulitnya minta ampun. Maunya baca Alkitab karena tahu kalau baca Alkitab itu terbuka 5 panca indera rohnya. Nah itu, makanya anak-anak Tuhan itu harus diberi pengertian. Itu, dengan membaca Alkitab terbuka 5 panca indera rohnya, langsung nyerbu. Makanya setelah ini aku terangkan yang ini. Karena dari kemarin untuk worship 1 jam itu sulit. Makanya ini saya terangkan. Pasti setelah ini akan berlomba untuk minimal berdoa 1 jam. Ya itulah. Anak-anak Tuhan itu perlu diterangkan sedetil mungkin. Kenapa Tuhan itu menyuruh begini, itu kenapa di alam rohnya. Karena Tuhan itu tidak mungkin menerangkan gini loh Petrus, kamu doa 1 jam, ini maksudnya begini-begini. Nggak mungkin Tuhan seperti itu ya. Ya, Tuhan ya cuman bilang sama Petrus berdoa ya, berjaga ya 1 jam. Setelah itu Tuhan bilang, kejarlah perkara-perkara yang rohani. Kalau kita ngejar perkara-perkara rohani, maka akan mengerti maksudnya Tuhan itu 1 jam itu apa. Nah dalam 1 jam itu memberi ruang gerak aktivitas malaikat bekerja, mengecek, melaporkan apa kekurangan kita, apa yang dibutuhkan kita. Sehingga malaikat itu melaporkan dan mempersiapkan, menyediakan, dan mengirim di alam jasmani. Sehingga terjadi penyediaan supranatural dalam kehidupan orang-orang yang berdoa minimal 1 jam. Seperti yang kemarin itu, ada yang bertanya, "Bu, saya sering nggak punya uang." Ya sudah, aku minta, kamu taat aja. Ya, 1 jam saja. Terus paginya, itu dia langsung paginya 1 jam. Siangnya, itu langsung dapat berkat. Nggak ngerti berkat itu dari mana, berkat yang supranatural dia dapat. Bu, langsung laporan hari berikutnya, "Bu, benar Bu, terima kasih Bu, kemarin waktu Ibu bilang suruh doa, akhirnya saya paginya doa 1 jam worship, terus siangnya dapat berkat Bu." Ya puji Tuhan. Makanya kadang itu murid-murid itu kalau diajar nurut dulu ya. Kadang walau belum tidak ngerti, nurut dulu. Nanti ada saatnya saya terangkan, ini maksudnya apa gitu. Karena memang manusia-manusia akhir zaman itu kalau disuruh mentaati firman itu selalu berdalih, untungnya apa buat aku? Kalau nggak ada untungnya, ya nggak mau. Untungnya apa membaca Alkitab? Kalau nggak ada untungnya, ya nggak mau. Setelah diterangkan baca Alkitab, membuka 5 panca indera roh, wah langsung nyerbu. Setelah itu tak suruh worship 1 jam, sulit sekali. Makanya dengan ini saya ajarkan, saya bukakan, saya jabarkan. Supaya hidupmu tidak kekurangan. Supaya terjadi penyediaan supranatural dalam kehidupanmu. Supaya hidupmu, rumahmu penuh dengan bahan-bahan makanan. Kamu tidak kekurangan. Sangat memalukan kamu menyembah Yesus tapi kamu makan aja kesulitan. Karena apa? Bukan Tuhan Yesus pelit. Cuman kamu nggak mau mentaati, nggak mau menyembah. Maunya minta, tapi nggak mau melakukan. Harus kamu lakukan, menyembah 1 jam. Setiap komando Tuhan, setiap
Tuhan itu menyuruh kamu melakukan sesuatu, itu bukan untuk kepentingan Yesus, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi itu untuk kepentinganmu. Jadi semuanya karena Tuhan mengasihi kamu. Cuman kamu itu kalau nggak diterangkan sedetail mungkin itu sulit sekali untuk melakukan. Padahal semuanya itu untuk kepentinganmu. Akhirnya kalau kamu nggak bisa makan, nggak punya duit, kamu nyalahkan Tuhan, aku jadi orang Kristen. Nggak punya duit, makan sulit gitu. Akhirnya salah paham sama Tuhan. Bilang Tuhan nggak perhatian, bilang Tuhan pelit, bilang Tuhan nggak bisa memberkati. Ya karena kamu nggak mau menyembah, kamu nggak taat sama firman. Maunya minta. Kamu nggak mau dekat sama Yesus, akhirnya terjadi miskomunikasi. Banyak ya orang-orang Kristen itu. Ya dari yang apa namanya yang konseling sama saya, udah Bu, saya tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi, tidak mau gereja-gerejanan lagi. Mau Tuhan itu hanya Tuhan yang aku sembah itu hanya Tuhan yang tidak bisa memberkati aku, tidak bisa ngasih uang aku. Welah, kok bilang gitu? Loh, kamu salah, aku bilang gitu. Lah kamu ndak nuruti firman, ndak baca Alkitab. Pelitamu mati, rohanimu mati. Akhirnya kamu ndak melakukan firman. Akhirnya kamu lost kontak sama Tuhan. Akhirnya miskomunikasi. Sebenarnya Tuhan itu tidak jahat kalau kamu itu melakukan firman. Tuhan itu maunya kamu hidup diberkati, berkelimpahan. Tapi kamunya sendiri yang gak nyambung, gak ngeh, gak mau melakukan. Kalau melakukan harus diterangkan. Nah, ini tugasnya pimpinan rohaniawan, pendeta, pelayan Tuhan yang tidak menerangkan. Akhirnya terjadi seperti ini dalam gereja Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang miskin, tidak bisa makan. Ini tugasnya. Para yang di mimbar-mimbar itu, tugasnya sebenarnya tugas mereka. Karena mereka nggak mau ngeroh, nggak mau ngejar yang perkara yang rohani. Hingga akhirnya nggak tahu di mimbar itu ngomong apa. Akhirnya banyak orang-orang Kristen yang seperti ini, model-model seperti ini. Akhirnya nanti nyalahkan Tuhan. Gimana ini pekerjaan dari para pendeta-pendeta itu. Ini membawa dampak, efek yang tidak baik kalau ini dari rohaniawan ini, pendeta, pelayan Tuhan yang tidak bekerja sebagai alat, yang tidak bekerja maksimal. Akhirnya, ya ini, orang-orang Kristen seperti ini. Gitu. Kalau para pelayan Tuhan, pendeta, rohaniawan itu bekerja dengan baik, maka kekristenan, orang-orang Kristen itu tidak bisa seperti ini. Gitu. Akan diberkati semua. Makanya tugas kita semua, pembimbing rohani, arahkan, kejar Yesus, kejar firman Tuhan, berdoa, minta dibukakan ini ayatnya apa, pembukaan arti pengertian rohaninya apa, sehingga bisa dijabarkan kepada anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan jangan miskin, jangan kere, memalukan itu. Itu tugas para pelayan Tuhan, dijabarkan semuanya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, begitu ya semuanya. Harap dipahami apa yang kata Yesus katakan kepada muridnya, pada Rasul Petrus, 1 jam. Jadi paham ya, dalam 1 jam itu malaikat bekerja. Supaya terjadi penyediaan supranatural dalam kehidupanmu. Juga ada perlindungan untuk anak-anakmu, untuk suamimu, ya, begitu ya. Semoga kiranya ini menjadi berkat dan secepatnya kamu mengambil tindakan berdoa worship 1 jam supaya permasalahanmu kelar ya. Tidak ada yang namanya kekurangan, tidak ada yang namanya tidak punya duit ya. Tuhan Yesus memberkati.